bienvenue à Paris. Masih dengan aku Yuan, sepedaan di Paris. Kali ini aku nggak sepedaan lagi teman-teman. Ini edisi jalan-jalan ngeliat pasar loaknya di Paris. So, aku lagi ada di Brocan Market. Brocan Marketnya Parisian. Ini tuh pasar loak, jual rambut barang bekas atau baju bekas atau barang antik. Kayak sendok-sendok gini tuh, atau jaket-jaket bekas kayak gitu, yang barang-barang antik. Aku juga udah pernah bahas sih pasar loak sebelumnya, pasar loak Paris sebelumnya, tapi ini pasar loak yang lain lagi, di tempat lain, karena di sini itu setiap minggu mereka punya pasar loak kayak gini teman-teman, punya pasar barang bekas gini. Ini lucu-lucu ya. Sepertinya aku mau lihat-lihat dulu ya teman-teman. Tadi aku habis lihat-lihat baju-baju di situ tadi teman-teman, tapi nggak aku videoin karena repot ternyata ya kalau bikin video terus sambil lihat-lihat gitu. Jadi jangan dikira ya teman-teman di Paris itu nggak ada pasar barang bekas. Ternyata Parisian itu juga cinta barang-barang bekas, karena selain itu recycle, itu juga bagus buat bantu lingkungan ya, supaya nggak nambah-nambah sampah. Tapi kadang-kadang aku nggak tahu ini boleh ngevideoin atau enggak. Giliran aku nggak nyari sendok, banyak yang jual sendok ya teman-teman. Wow. Pakai ada mobil segala, coba di tengah kesempitan kayak gini. Teman-temanku pada suka beli barang bekas juga enggak? Kayaknya kalau di Indonesia jarang ya. Yang dibeli pasti barang-barang bagus terus dan baru. Maksudnya bukan barang bekas. Ya ampun, ada ini gegebut kasur dong. Kirain orang sini nggak pakai gebut-gebut kasur teman-teman. Kursi merah ini lucu ya. Ini tuh kayaknya barang-barang rumah orang zaman dulu yang penghuninya udah meninggal kali ya, terus isinya beserta isi-isinya pada dijualin kayaknya sih. Soalnya aku lihat banyak banyak dekorasi gitu yang udah jadul-jadul banget, kelihatan peninggalan gitu loh dari nenek moyang mereka kayaknya. Lihat baju-baju kayak gini, mana ada zaman sekarang baju-baju kayak gini ya kan. Mereka udah nggak ngedesain baju model-model kayak gini lagi. Patternnya lain, warnanya lain, coraknya lain. Jadi aku rasa ini tuh peninggalan orang-orang yang udah pada meninggal, turun temurun, terus anak-anaknya udah nggak mau pakai lagi, terus dijual, ya nggak sih? Tuh barang-barang kayak gini, ini kan barang-barang mamaku ini yang kayak gini. Nanti kalau mamaku udah meninggal juga barang-barangnya mungkin pada dijual ya ke pasar loak. Jahat banget. Ini lucu, ada frame gini teman-teman. Tuh berikut sama fotonya. Lucu ya.
Ini ada apa ini? Ini lucu, ada ember dari seng gitu, dari bahan seng. Kalau ada boneka yang lucu aku mau beli teman-teman. Tapi aku belum lihat ada boneka. Kebanyakan di sini mereka jual rabot sama baju. Ini apa? Tuh lihat udah sampai gini teman-teman. Tapi tinggal dicuci-cuci sih, dibersihin aja. Ini apa? Ada kaca. Ada boneka tuh sebelah situ. Tapi mengerikan bonekanya. Kayak boneka Chucky gitu ya. Kalau sepedahan sama aku, mengerikan. Tuh lihat, ya kan? Ini tuh rumah kosong yang pewarisnya udah nggak mau lagi ngelihat barang-barang kayak gini. So, jadi dijual. Atau pas mereka pindahan, mereka kasih ke pegawai ya, pegawai yang pindahan, suruh angkutin semua, sama mereka dijual. Ternyata pendek di sini pasar loaknya teman-teman. Aku mau ke pasar loak yang lainnya. Wow, pasar nyampur mobil ternyata bukan hanya di Indonesia ya. Di sini juga pasar nyampur mobil. Lucu, dia beli koper. Dapat koper antik. Tuh perabot antik. Aku mau ke brokan yang satunya lagi teman-teman. Ada di dekat Montmartre lagi yang waktu itu aku pernah ke sana. Mungkin penjualnya beda lagi. Kita lihat ya mereka jual apa di sana. Teman-teman, mereka juga jual jaket kulit buat cowok, cewek. 1 piece 30 euro, 2 piece 50 euro. Ini tuh kayak pasar Gede Bage ya, atau pasar Senen yang jual barang-barang bekas gitu, thrifting. Ya nggak sih? Kayaknya harus dipilih-pilih supaya dapat jackpot. Tapi aku kali ini fokus cuman mau bikin video teman-teman, nggak akan milih-milih. Kita ketemu lagi di pasar loak yang satunya lagi ya. Situasi pasar di sini kayak gini ya. Ya, ada bunga. Rame ya teman-teman hari Sabtu di sini. Dan kalian tahu ini suhunya berapa? -2 derajat teman-teman. Tangan aku menggigil. Aku belum aja beli apa namanya? Gloves, sarung tangan.
Nah ini di sini bajunya lucu-lucu teman-teman, vintage banget. Tadi aku lihat di situ mereka rame. Tapi memang harus milih-milih. Nah sekarang itu kan Desember ya, udah mau Natal. Mereka tuh juga pada jual pohon Natal seger kayak gini teman-teman. Ini harga-harganya 28 euro satu pohonnya, 35 tergantung tinggi. Menurut kalian crowded nggak sih jalannya? Jalannya udah sempit, terus dipakai pasar, terus ada mobil pula lagi, ya kan? Pernah lihat Paris kayak gini teman-teman? Dari kacamata turis tentu tidak ya. Kalian sebagai turis hanya perginya ke tempat-tempat wisata. Ternyata di balik tempat wisata itu ada kehidupan yang kayak gini juga. Sama aja kayak di Indonesia, ya kan? Dan aku di sini lebih suka jalan-jalan ke tempat kayak gini. Cuci mata. Itu scarf satunya 1 euro. Ini homeless atau orang jualan ya? Tuh, lihat pohon cemaranya banyak dijual teman-teman. Sekarang aku mau ke Brokan Market yang lain teman-teman. Dan di depan aku itu Balai Kota Distrik 18. Jadi setiap distrik di sini tuh punya balai kotanya sendiri, bukan balai kota, apa sih? Kecamatan ya, kantor kecamatan. Nah, kantor kecamatannya itu tadi di situ. Ini sign metropolitannya kuno, teman-teman. Tuh, yang baru tuh nggak model kayak gini. Ini model kuno, model vintage. Market di sini kecil teman-teman. Wow, ternyata ini tuh dekat dengan Saga Court teman-teman. Tuh aku bisa lihat Montmartre di depan. Teman-teman lucu itu, ada anjing kecil. Di sini lebih kecil teman-teman pasar loaknya. Ini sih bukan pasar loak ya, ini tuh kayak bazar lokal aja sih. Kalau pasar loak itu yang tadi itu. So, tapi kita lihat ya, ada apa aja di sana.
Udah mau masuk Natal teman-teman, jadi di sini pada dekorasinya lucu-lucu, dekorasi Natal kayak gini. It's Christmas time. You can make a picture. Kamu bisa bikin foto di sini, terus pakai hashtag #asoflun. So you kreatif. Kalian bisa ambil foto di spot di sana, terus post di Instagram dengan hashtag tadi. Kayaknya ini bisnis individu deh, karena kecil. Oke, kayaknya cukup sekian dulu cerita sepedaan di Paris kali ini teman-teman. Aku bukan sepedahan ya, cerita. No. Oke teman-teman, sekian dulu cerita tentang kota Paris hari ini. Terima kasih ya udah nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Salut, à bientôt. Keju atau hotdog.